Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu aku merasa sangat lelah sekali. Mataku tak sabar untuk segera menutup. Saat ini jam menunjukkan pukul 23 malam. Aku berjalan bersama dua orang temanku setelah menghadiri tabligh akbar serta zikir bersama di kampung sebelah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Bagiku, acara semacam ini adalah penting untuk dilakukan setiap minggu atau bulan. Saling memperkuat ikatan silaturahmi dengan sesama muslim dan menambah ilmu bersama-sama. Panitianya baik-baik dan syekh yang memimpin jalannya acara lumayan membuatku betah berlama-lama hingga membuat habis acara selesai. Aku sempat menjadi relawan membantu para panitia yang hendak merapikan barang-barang. Untuk itulah aku pulang selarut ini. "Don, kita duluan ya," kata Bari yang berbelok arah bersama Jidan. "Ya udah Bar, hati-hati ya," balasku. "Assalamualaikum." Kemudian temannya menjawab, "Waalaikumsalam." Aku membenarkan posisi peci dan sarungku sebelum akhirnya kembali berjalan sendirian. Malam ini terasa dingin. Angin bertiup dengan kencangnya, dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Sebenarnya aku sudah sampai di kampungku, Kampung Pinus namanya. Akan tetapi rumahku masih lumayan jauh. Masih harus melewati jalanan yang sepi. Yang di sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan lebat. Pepohonan di sini memang masih rindang dan asri. Jarak antara rumah ke rumah juga lumayan jauh. Wajar kalau malam itu terasa sepi dan terasa mencekam. Aku berhenti berjalan saat tiba-tiba lampu jalan mati. Jalan menjadi gelap seketika. Jarak pandanganku semakin terbatas. Dengan mengucap bismillah, aku kembali berjalan walau harus melewati jalan yang gelap seorang diri. Terus saja berjalan, toh yang mati cuma lampu. Gelapnya tak seberapa, aku masih bisa melihat untuk berjalan. Beberapa saat kemudian lampu jalan menyala kembali. Hal ini biasa terjadi, mungkin karena lampunya yang sudah tua, jadi suka ngaco seperti ini. Tidak apa-apa, tak ada yang perlu aku takutkan. Aku hanya harus terus berjalan menuju rumahku sambil sesekali melantunkan sholawat, agar suasana tidak terlalu sepi dan hening. Malam terasa semakin dingin, namun menurutku angin tidak begitu kencang. Lantas mengapa jadi sedingin ini? Aku berjalan semakin cepat sambil memeluk diri sendiri, sambil menahan dingin yang semakin menjadi-jadi. Saat aku mempercepat jalanku, aku mendengar suara-suara aneh dari arah pepohonan di kanan dan di kiri. Suara itu seperti suara babi. Suara yang terasa seperti mengikutiku. Kenapa ya? Rasanya agak takut juga membayangkan apa yang ada di balik pepohonan itu. Bisa saja babi hutan yang sedang mencari makan. Tapi masa bodohlah. Aku jalan saja terus mengabaikan suara-suara aneh itu, walau sebenarnya sangat mengganggu. Aku hanya berdoa saja, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus berusaha menjauh dari suara aneh-aneh itu. Hingga di suatu tempat suara itu terdengar begitu keras. Astagfirullahaladzim. Ucapku kaget saat suara itu terdengar begitu lantang, dan sontak membuatku berhenti berjalan. Aku melihat ke arah datangnya suara itu. Aku yakin tidak terlalu jauh dari tempat berdiri. Di sebelah kiri ya, aku yakin. Segera aku mengambil batu bersiap melemparnya kepada apapun yang keluar dari semak itu. Namun, mataku justru terpaku ke arah sebuah pohon pisang. Pohon pisang di sana memang lumayan banyak. Akan tetapi di antara pohon-pohon pisang itu aku melihat satu pohon yang terasa sangat janggal. Kalau aku tak salah lihat, pohon itu berwarna putih. Aku terus fokus menatapnya dengan rasa penasaran. Suara babi itu terdengar lagi. Saat suara babi itu terdengar, penglihatanku menjadi lebih jelas. Dan pohon pisang yang berwarna putih itu berubah menjadi seseorang yang dibalut dengan kain kapan. Tapi kakinya mengambang dan tidak menapak di tanah. Tak salah lagi, itu adalah pocong. Astagfirullah, ya Allah. Ucapku sambil berteriak ketakutan dan perlahan mundur beberapa langkah. Wajah pocong itu terlihat hancur. Aku tak bisa lagi membedakan mana mata dan mana hidung. Semua terlihat berantakan.
Kulit wajahnya hitam kebiru-biruan. Aku memang tak bisa melihat di mana posisi matanya. Tapi kalau ku perhatikan, aku yakin itu pocong sedang menatapku. Ya Allah, kataku sambil menenangkan diri. Aku menutup mata sesaat, mengatur napas sambil membaca doa-doa. Kakiku terasa gemetar dan kaku. Aku belum siap untuk berlari karena aku pasti akan jatuh. Aku kembali membuka mata dan pocong itu masih ada di sana. Setelah mengucap bismillah, aku membaca sebuah ayat dari Al-Quran yang dianjurkan oleh beberapa guruku untuk mengusir syaitan. Namun sial bagiku, aku lupa dengan potongan ayat yang terakhir. Aku memang jarang membaca ayat ini sehingga aku lupa dengan potongan akhirnya. Saat aku mendengar potongan ayat terakhir itu dibacakan oleh pocong, aku pun tak tahan lagi dan segera lari kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Jujur saja kakiku masih terasa bergetar. Tapi tak apa, aku paksakan saja. Sepanjang berlari, aku tak henti-hentinya beristighfar sambil berzikir. Akan tetapi masih ada saja suara babi yang mengikutiku. Suara itu semakin membuatku ketakutan. Aku tak ingat lagi dengan istighfar. Aku tak ingat lagi dengan zikir, maupun doa-doa yang lain. Aku semakin hilang kendali, berteriak-teriak tak karuan. Puncaknya hingga sampai aku di sebuah pohon rambutan. Aku masih berlari saat itu, sampai pocong itu tiba-tiba jatuh dari atas pohon dan tergeletak di tanah menghalangi jalanku. Sontak aku terjatuh duduk tak jauh dari pocong itu. Aku langsung mengambil jarak. Pocong itu berbaring di tanah menghadapku. Badannya menggeliat dan terdengar seperti suara kesakitan, seperti suara yang sedang disiksa. Aku segera bangun dan berlari menuju rumah yang masih agak jauh. Namun, aku sekuat tenaga berlari. Suara-suara itu sudah menghilang. Alhamdulillahnya, aku sampai di rumahku. Bajuku kotor semua dengan tanah. Kakiku terasa lemas sekali. Dan wajahku terlihat sangat pucat. Beruntung ada istriku di rumah yang langsung membuatku merasa tenang. Tak hanya itu, kantung mataku juga terlihat menghitam. Kata orang-orang akibat bertatapan dengan pocong, tapi tidak berbahaya. Akan segera hilang dalam waktu cepat. Dari situ aku berpikir bahwa mungkin saja imanku belum sekuat yang aku pikirkan. Walau aku sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi pikiranku masih saja berada di bawah rasa takut itu. Rasa takut terhadap pocong yang malah membuatnya makin menjadi-jadi. Jadi tak ada gunanya membaca ayat-ayat itu jika aku sendiri masih dikendalikan oleh rasa takut.